Oke. Ya, jadi hari ini kita akan ikutin langsung praktikumnya, teman-teman. Boleh ya, karena di sini saya buatnya cukup advance PKT, Stefanus ya. Saya buatnya cukup banyak, teman-teman, yang harus dikonfigurasi. Tapi memang nggak sulit sih, ya, tapi butuh waktu aja. Jadi kalau teman-teman nanti yang mau komen, boleh langsung di ini aja ya, boleh langsung apa ya, open mic saja ya, karena saya nggak bisa lihat semua chatting kalian di Google Classroom, di Google Meet ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas nggak? Yang bisa kasih saya feedback? Jelas Pak. Halo? Jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Sorry Pak, PKT-nya di Google Classroom ya? Sebentar, suara kan kecil banget ya. Oke, coba. Halo? Ya, jelas Pak. Oke, gimana? Ya, PKT-nya di Google Classroom. Ya, itu tadi udah ada di chat sama si Wilson tuh. Sudah teman-teman? Sorry Pak, ini saya nggak bisa akses nih Pak, Google Classroom-nya. Oh, kok nggak bisa akses? Kamu belum join kali? Ini Google Classroom-nya bikinnya kapan ya Pak? Oh, udah lama banget. Bro, tolong bro. Kayaknya saya udah deh. Dari awal kuliah itu. Halo Andrew. Bro, tolong dong Bro. Thôi ini joinnya ambil ya. Akun pribadi ya? Iya sorry Pak, saya lagi pakai akun ini, salah akun saya. Ya, untung ini ya. Sudah belum? Belum download ya kalian ya? Kenapa? Baru saya download Pak. Baru selesai download. Oke, yang sudah langsung bisa buka ya teman-teman. Sudah dibuka belum? Oke. Oke, nah, saya bisa langsung mulai aja ya. Jadi sebelumnya teman-teman, ya di sini ada informasi, ya kita bisa lihat di sini ada 3 server, terus ada beberapa jaringan di sini ya, beberapa VLAN ya, ada VLAN 10, ada VLAN 20, ya. Terus nanti ada juga beberapa 60, 50 dan sebagainya, ya, 40 juga. Ini 30 ya, kelihatan di sini. Nanti tolong teman-teman cek aja di PKT-nya. Nah, layar saya jelas ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada server kantor 1 dan ada server kantor 2. Nah, langkah pertama yaitu saya akan tuliskan dulu informasi mengenai VLAN ya teman-teman ya. Jadi informasi VLAN-nya, jadi teman-teman bisa juga tuliskan sama-sama. Ya, di sini ada VLAN 10 ya, VLAN 10 IP-nya ya, sebentar. VLAN
Aduh, kok lemot ya? Halo teman-teman, dengar suara saya nggak? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Kok ini lemot banget ya? Ini ya. Bentar ya teman-teman. Pakai Tuhan. Tadi kayaknya PKT-nya lancar-lancar aja tuh. Ya. Jadi contoh saya VLAN 10 ya. IP ya yang ini ya, IP-nya 10.10.10.0/24. Terus ini gateway-nya. Ya. Selanjutnya VLAN 20, itu IP-nya 20.20.20.0/24. Gateway-nya 20.20.20.1. Ya, sampai nanti di VLAN 60 teman-teman. Ya, VLAN 60. Nanti IP-nya itu di 60.60.60.0/24. Gateway-nya nanti di 60.60.60.1. Ya, nanti disesuaikan aja. Ya, urutannya nanti seperti ini. Oke. Berarti dari VLAN 10, 20, 30 sampai 60 gitu ya Pak? Ya, 10, ya, 10. ya, itu urutannya ya. Sudah, teman-teman. Nah, kita mulai dari yang paling atas ya, teman-teman. Nah, di sini kita itu akan buat VLAN-nya, di VLAN database-nya di bagian sini, ya. Terus nanti kita akan trunking interface-nya ke arah router yang ada di bawah ini. Nah, hasil akhirnya nanti semua PC atau laptop yang ada di dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi atau ping, ya, saling kirim file. Nah, caranya seperti apa? Tentu saja caranya udah pernah kita bahas ya di beberapa partikel kita yang sebelumnya. Jadi kita bisa cepat aja teman-teman ya. Kalau di sini saya enter ya, mungkin ini udah sama semua ya. IDN switch 2, bener ya teman-teman? Bisa lihat di sini IDN switch 2 sama semua ya. Nggak ada yang salah ya. Oke, nah pertama kita buatkan itu VLAN database-nya. Pertama caranya seperti apa? Kita enable dulu. Ya, masuk ke configure terminal ya, mungkin bisa teman-teman agak cepat aja supaya nggak salah nama ya. Kita ganti hostname-nya. Hostname-nya jadi IDN. Supaya kita samakan saja ya. IDN switch ya 2. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buatkan VLAN database-nya teman-teman. Masukkan VLAN 10, name, ya, name-nya IDN, VLAN 10 gitu ya. Selanjutnya exit. Duh, lemot banget sih. Bentar ya. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan lagi VLAN 20-nya teman-teman ya. Kalian nggak ngelemot ya? Mungkin apa gara-gara saya share gitu ya? Bisa open mic salah Iya satu. sih patah-patah sih Pak. Kalian juga patah-patah? Enggak ya? Layar Bapak patah-patah. Layarnya saya yang patah-patah. Oke, mungkin saya matiin cam aja kali ya, supaya bandwidth-nya cepat. Nah. Udah lumayan? Lebih lumayan Pak. Lumayan Andrew ya? Oke.
Nah, baik. Nah, kita buat lagi yang VLAN 20 teman-teman. VLAN 20, enter, terus kasih nama VLAN-nya, ya, name-nya IDN slash VLAN 20. Nah, nggak ada spasi ya. VLAN 20 ya. Terus exit. Oh my god. Ini susah nih kalau begini nih ceritanya. Bentar teman-teman, mungkin saya restart dulu kali ininya ya, pakai tracernya ya. Bentar. Pak, saya mau nanya, ini Bapak itu download kan? Kalau download, kalau beta versi itu bikin ngemot nggak? Enggak, kenapa? Ya saya, kalau pakai tracernya agak lemot dikit. Nggak seperti biasanya. Biasanya lancar banget. Ya, karena kita itu pakai Fitcon lagi. Karena kita lagi Fitcon, jadi usage sih banyak banget ya dipakai ya. Saya udah cek sih tadi. Sebentar ya. Selama Bentar, Fitcon teman-teman. saya biasanya aja pakai tracernya. Cuma sekarang doang Iya, kita tapi pakai. Ujung-ujung. kita coba ya. Semoga jauh lebih cepat teman-teman. Ya, semoga ya. Ini kayaknya lebih lancar nih. Ya, configure terminal. Waduh, ini lebih lancar nih. Kenapa? Halo Pak. Ya, halo. Ya, bentar tadi ada Pak Agus. Ya, enggak, bukan DC. Oke, lagi di mute tadi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, saya buat nama lagi ya, yang VLAN-nya lagi ya teman-teman. Ya, ganti hostnya dulu. Name-nya saya ganti server IDN. Switch 2. Nah, terus kasih VLAN 10. VLAN 10, name-nya IDN VLAN 10. Exit. Selanjutnya saya kasih VLAN 20. Name-nya IDN VLAN 20. Selanjutnya exit. Ya, terus kita lihat di sini teman-teman ya. Kita lihat di bagian Nah, kita lihat di sini ya, yang mana yang terhubung teman-teman. Ya, FA-nya kalian lihat ya. Di sini yang terhubung itu kan FA 03, 02, 03 dan 04 sama 05 ya. Benar ya teman-teman ya. Untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Nah, dimasukkan ke VLAN-nya ya, seperti apa caranya? Ya, kalau kita bisa lihat di sini kita masuk ke interface FA 0/2 ya, karena di sini FA02 masuk ke dalam VLAN 10 ya, dan FA03 dimasuk dalam VLAN 10 juga, maka kita bisa kasih range ya, 02 sampai 03 ya. Ya. Ketiga
ya. Terus kita kasih switchboard ya, switchboard mode akses gitu ya. Switchboard akses VLAN 10. Exit. Terus kita lihat do show VLAN ya, teman-teman. Ya, di sini udah masuk ya VLAN 10 ya, FA02 dan FA03. Teman-teman semua udah sampai di sini? Pak, saya ada ketinggalan yang pas di interface. Iya Pak, di atas ya Pak, ketinggalan Pak. Oke. Yang di mana teman-teman? Interface range-nya, Pak. Itu Pak yang interface. Oh, interface range. Oke, sebentar. Saya kasih. Yang ini? Nih ya. Mana sih? Nih. Yang ini teman-teman. Silahkan. Ya, info saya kalau udah ya. Pak, itu switchboard akses A, Pak. Kenapa? Itu, Yang mana? oh itu di tab ya? Oh. Saya Ya, lihat, di Pak. tab ya. Oke. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Sudah selesai ya? Saya sudah, Pak. Oke. Andrew, yang lain? Timothy, Ya, sudah Pak. Stefanus, Andika, Yudi, Vincent, sudah? Janice, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Andrew udah Andrew ya? Ya udah, Pak. Oke, baik. Nah, semuanya udah hasilnya sampai di sini sama semua ya, teman-teman. Di sini udah semua ya. Yang ada portnya cuman VLAN 10 ya, Pak? Ya, VLAN 10 dulu. Sama 03 doang. Ya, oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Saya masuk di sini ke terminal lagi. Ya, selanjutnya kita akan masukkan VLAN akses yang untuk 20. Ya, kita masukkan VLAN 20. Ya, kenapa? Ada masalah apa dengan PKT-nya? Boleh langsung saja di-share. Ya, ya benar ya, di close dulu, terus nanti buka lagi file PKT-nya. Ya, saya coba restart PKT ya dulu. Oke, ya nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya, Timothy ya. Iya Pak. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kita akan masukkan ke switchboard yang VLAN 20. Caranya sama teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ mode aksesnya kan di VLAN 20 ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Kan di VLAN 20 itu ada FA04, terus ada FA05. Jadi caranya sama aja. Jadi interface range ya FA0/4 ya sampai 5 ya. Selanjutnya kasih switchboard ya MOACC ya, switchboard ACC VLAN 20. Seperti ini, exit. Ya. Selanjutnya ketika do show VLAN ya, di sini nanti pasti udah ada masuk ya VLAN 20-nya berapa ya, FA04 dan FA05 ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, setelah ini ya kita kan mau menghubungkan FA01 ke router ya, IDN router yang satu di sini. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Ya, caranya kita masuk ke dalam interface FA0/1 ya, switchboard mode trunk ya, udah begini aja. Exit. Ya, kita close teman-teman ya. Nah, di sini nanti VLAN 10 pasti bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 ya. Kalau kita bisa lihat di sini juga bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Nah, di sini IP-nya kan udah ada ya teman-teman ya.
Kalau dilihat ya, desktop, IP configuration ini Maaf sudah Pak, ada. untuk yang interface range EVA 04 sama 5-nya itu sama kan kayak yang tadi 3 sama 2? Nah, sama. Ya, caranya sama ya, pakai ini nih. Oke Pak. Oke. Sorry Pak, bisa Udah? lihat yang FA01 Pak di bawah, Apa 01? yang mode terang. Oke. Pak, Mm-mm. saya ada kesalahan deh Pak. Saya bikin mode terang di interface range 04 sama 05 Pak. Itu cara balikinnya gimana ya Pak? Oke, nah kalau gitu masuk begini dulu, interface range FA0/4 ya sampai 5, enter, no, SO, SW, MO, ACC, gini, mode terang. Oke, dulu seperti ini baru di enter ya. Ya Pak. Oke, bisa kan? Command rejected Pak. Hah? Command rejected. Ke mode akses aja langsung kamu. Ya, kalau Report enggak, mode gini bro, akses. kamu timpa aja langsung masuk ke dalam interface yang seperti ini ya, baru switchboard mode akses VLAN gitu loh ya, ya masuk VLAN ke VLAN berapa tadi, VLAN 20 ya, ini ya, switchboard akses nggak pakai mau VLAN 20. Nah, seperti ini ya. Set. Show run, show VLAN. Seperti ini. Sudah Andrew ya? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Tadi Nah, nanti di sini ke FA01 ya Pak untuk switchboard. ya. Ya, di FA01 yang ke arah router bawah sini itu pakai mode terang ya. Nah, ini pasti udah bisa nih teman-teman. VLAN 10 ke VLAN 10, VLAN 20 ke VLAN 20. Tapi dia nggak bisa interVLAN ya. VTP-nya kan nggak ada di sini ya. Nah, sampai di sini dulu udah teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat teman-teman ya, yang mana yang harus kita terang. Kalau ya informasi terang yang sudah kita lakukan itu seperti apa, kita bisa show ya, interface ya terang. Ya, kalau di dalam config pakai do. Nah, di sini belum kita ini ya, kita belum .1Q kan ya? Maaf Pak, boleh apa namanya? Boleh lihat yang terang lagi nggak Pak? Saya takut salah. Yang ini? Iya. Nih Pak, switchboard mode terangnya itu di EVA 01 kan Pak? Ya, di F01. Oke Pak, udah Pak, makasih Pak. Oke. Sudah, teman-teman? Pak boleh scroll ke bawah Pak, yang paling bawah tadi yang show interface terang. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Di sini kan harusnya ada informasi ya tentang yang kita terang. Saya kayaknya ada informasi Pak ini Pak. Kamu ada informasi apa? Port show interface terang di apa namanya FA04 mode on. Kamu ada ya informasinya? Karena saya belum ada informasi
karena di sisi routernya saya belum aktifkan. Kamu sudah aktifkan di sisi itu? Belum, Pak. Saya baru ikutin aja. Oke. Kamu ada informasinya berarti yang ini? Iya, ada, Pak. Saya kosong tuh. Masih kosong. Ya nggak apa-apa lah Andrew ya. Nah, karena tadi keterangan di FA0405 ya bisa jadi. Nah, oke. Kita lanjut dulu teman-teman. Nah, setelah itu ya, kita akan pindah ke bagian laptopnya PC ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini laptop IDN-nya itu kan udah saya masukkan konfigurasinya tadi ya. Laptop IDN satunya itu kan udah ada IP-nya ya 10.10.3 ya 10.10.2 20.20 dan sebagainya, sehingga ini bisa saling berkomunikasi ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman ya, dimana kalau kita bisa lihat konfigurasi DNS-nya, usernya itu akan bisa masuk ke dalam sebuah website gitu ya, dan mengarah ke 11.12 ya, yang 11.2 maksud saya. Nah, bisa kalau ada user yang akses ke ID network yang lain ya, maka diarahkan ke 11.4. Nah, cara konfigurasinya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita buka misalnya yang 11.2 gitu ya, terus di sini kita klikkan di bagian services ya, terus di sini ya sudah ada misalnya kalau kita buka yang ini IDN server satu, yang di sini kita buka DNS gitu ya. Nah, di sini udah ada informasi-informasinya teman-teman. Nah, caranya sebenarnya gampang aja cara menambahkannya. Contohnya ya. Contohnya saya mau tambahkan misalnya name-nya toko baju gitu ya. Misalnya tokobaju.com gitu ya. Terus ada record-nya di sini ya. Nah, record-nya terus saya masukkan address-nya misalnya ya, saya masukkan di 11.11.6 misalnya nih, saya tinggal klik ya. Oke teman-teman, seperti itu cara nambah DNS-nya. Oke. Nah, tapi ya di sini kan sudah ada beberapa ya, di sini kan sudah ada beberapa item ya, server-server yang sudah dimasukkan, jadi tidak perlu dikonfigurasi lagi teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, yang perlu kita lakukan ya, di sini kan sudah ada services-servicesnya ya. Terus kalau kita mau lihat misalnya ada DHCP-nya HTTP juga ada di sini ya, kita bisa edit teman-teman. Nah ya, di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya kita mau akses ke dalam server, nanti tampilannya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, di routernya teman-teman ya, di sini kan ada router IDN 1 ya teman-teman. Kita kan belum terkoneksi ke apa-apa ya. Artinya kita belum melakukan aktivitas apa-apa di bagian sini. Nah, maka proses yang kita lakukan itu adalah misalnya kita masuk ke dalam CLI-nya, ketikkan enable, teman-teman, baru masuk ke ganti dulu ya, configure terminal ya, ganti hostname-nya supaya sama ya, IDN router 1. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kalau kita lihat teman-teman, di sini kita masuk ke dalam interface berapa? FA0 berapa? Switch kiri ya Pak? Ya, yang ini yang ke kiri. 0 Pak. FA0 0 ya. Ini kelihatan ya teman-teman di sini. Ya, berarti kita masuk ke dalam interface FA0/0. Oke. Nah, ketika no shutdown, kita hidupkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address-nya ya. Di sini saya masukkan 11
11, 1, ya, 255, 255, 255 titik 0. Ya, exit. Sudah? Udah ya, di sini ya. Sorry Pak, bisa lihat terminalnya Pak. Oke, ini. Iya. Oh, itu Bapak no shutdown dulu sebelum IP address-nya dikonfigure ya Pak? Ya, boleh dikonfigur dulu baru di no shutdown juga nggak ada masalah. Ya. Sudah teman-teman? Ya, info saya kalau sudah ya. Sudah sih Pak. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Ya. Lihat di sini, ya, ada serial 2.0, 2/0, ya, yang ke kanannya. Nah, di sini kita akan kasih IP address juga, teman-teman. IP address-nya udah ada di sini ya. Nih, kalau kita bisa lihat 12, 12, 12, 1. Oke. Nah, IP address-nya sudah ada, kita masukkan. Caranya seperti apa? Kita masuk ke dalam interface-nya serial 2/0. Ya. Lalu kita kasihlah IP address. Ya, oke, kita balik ya. IP address 12, 12, 12, 1, 255, 255, 255, 0. Enter. Kasih clock rate-nya, teman-teman. Clock rate-nya biasanya berapa? Teman-teman, 64. Oke. Nah, selanjutnya no. Setup. Exit. Pak itu pakai clock rate Pak, kan dia nggak ada gambar jamnya Pak. Ya nggak apa-apa, kan kita ada bisa DEC. Ya. Oh, Oke. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, dikasih juga ada masalah. Nah, clock rate itu seperti yang saya sebutkan kemarin, teman-teman, itu berfungsi sebagai apa? Untuk menentukan berapa jumlah paket yang diizinkan masuk dalam atau diproses dalam satu waktu. Oke. Nah, sudah sampai di sini, guys. Kita butuh cepat-cepat nih. Sudah Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya kan ke atasnya masih mati ya, benar nggak? Yang FA 1.0, FA 1/0, benar ya? Nah, kita masukkan interface FA 0, F1.0, ya, no shutdown aja. Di sini kan nggak ada ada cuman kan terang doang kan, terang yang dari atas ke bawah tadi kan, yang dari switch ke bawah, benar nggak? iya Pak. Nah, karena kita itu ngeterang teman-teman, maka kita itu perlu melakukan kalau intervilan harus pakai encapsulation nggak? Siapa yang bisa jawab? Andrew? Iya bukan Pak? Ya, oke. Jadi kita itu harus pakai yang namanya encapsulation. Nah, karena di sini kita akan melewatkan dua VLAN dari satu jalur yang sama, maka kita buatkan seperti ini. Interface, ya, masuk ya, udah masuk ke dalam interface FA01-nya. Ketikkan ini deh, ya, ini yang baru ya. Bisa di-clear ya. Seperti ini ya.
Betul. Oke. Gini ya teman-teman, kita masuk ke dalam interface FA1, interface FA1/0. Belum config terminal tuh. Configure terminal. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya encapsulation. Oh, begini. 0.10 ya. Ini yang untuk yang 10 tadi, VLAN 10 teman-teman ya. Selanjutnya ketikkan encapsulation dot 1Q 10 ya, enter, masukkan IP-nya ya, gateway-nya yang tadi teman-teman ya, IP address-nya berapa? 10 berapa tadi teman-teman? Titik 1 bukan, Pak? Betul. Titik 1 255 titik 0. Oke. Sudah sampai di sini? Ya. Oke, selanjutnya kita exit teman-teman. Masuk lagi interface ya. FA 1/0 ya. Titik 20. Ya, seperti ini. Ya, masukkan dengan cara yang sama ya. Lanjutkan encapsulation dot 1key 20 ya. IP address-nya berapa? Tadi, coba yang masih ingat? Yang VLAN gateway-nya 20 titik 1. Ya, masukkan subnet mask-nya 255 titik 0. Sip. Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Sudah? Nah, kalau teman-teman akan show IP interface DR brief ya. Aduh, show IP nah, nanti bentuknya seperti ini. Benar nggak teman-teman? Ada 11 yang 00 01 1.0 dot 1 key-nya seperti ini. Sudah seperti ini sama? Ya, ini tolong diperhatikan yang di bagian sini. Iya, Pak, udah, Pak. Oke, option preference. Kemarin teman-teman kalau mau ganti ukurannya itu di mana sih? Di font, Pak. Ini font, Pak. Ini ya. Kegedean tau fontnya. 12 aja lah. Coba ya. Ini juga masih kegedean. Ini masih kelihatan nggak? Kelihatan kok, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, sudah sampai di sini teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di tahap ini, maka PC ya, PC yang ada di atas ini sudah bisa melakukan ping ke IP gateway yang masing-masing. Nah, misalnya PC dari VLAN 10 ini juga dan VLAN 10 serta server bisa saling ping walaupun berbeda VLAN. Coba kita lihat ya. 10 ke 20 successful. Nah, 10 misalnya ke sini successful. Oke, teman-teman. Ya. Pak, saya masih fail, Pak. Yang di bagian mana? 10 ke 20 yang laptop, yang atas sama PC ke atas. Ini ya, 10 ke 20 seperti ini. Kamu masih fail? Iya, Pak. Nah, informasi yang ini udah benar belum? Yang tadi Benar. Yang ini. iya, Pak. Udah benar. Sudah benar. Lu coba IP. sekali lagi aja, kadang-kadang kan pertama kali bisa fail. Coba ini. Kali sukses. Begini ya, bro. Ini udah coba 3 kali. Nih. Ini kan fail. Kamu ketik fire-nya 2 kali. Klik, bisa.
Nggak bisa juga. Sebentar, yang mana Pak? Fire. Yang ada tombol fire. Oh. Sebentar Pak. Iya, masih nggak bisa juga Pak. Mungkin Oke. tadi kayak yang masih ada switch port mode terang itu deh Pak untuk FA04 sama 5. Oke. Coba, Bro. Bisa share screen, Bro? Bisa Pak? Oke. Ya. Bisa Kita troubleshoot dulu. Sama-sama. Ini panjang loh ceritanya ini ya. Ini masih setiga ya. Udah kelihatan belum Pak? Oke, sudah. Ya. Jadi saya kan mau ini. Ya, fail lagi Pak. Ini udah banyak itu fail. Ya, oke. Terus misalkan di switch IDN switch 2 yang di Oh, VLAN-nya itu belum masuk loh. Yang 20, Bro. VLAN 20 belum masuk. Kalau VLAN 10 ke 10 bisa nggak? VLAN 10 ke 10 akses Pak. Ya, VLAN 20-nya ke 20 belum ada karena coba kita lihat lagi ke switch-nya. Nah, di situ kan belum terdaftar tuh, Bro. Range-nya belum masuk kan, yang 20, IDN VLAN 20. Ya. Kelihatan? Salahnya di mana? IDN VLAN 20 yang di database. Ini. Nah, ya, range-nya kan belum ada. Oh. Port-nya belum kamu daftarkan. Oh, ini ya. Ya, coba daftarkan dulu. Sebentar. Ayo, langsung aja, Bro. Didaftarkan. Paste. Di enter. Nah, interface FA 0 berapa? 4 sampai garis 5. Nah, 20 ya. bukan gitu dong. Switch port. Akses. Port mode akses. Ini ya Pak. Akses. Ya, enter dulu. Switch port. Akses. Akses. Oh, switch mode akses. ACC. VLAN berapa? 20. Enter. Exit. Lucio VLAN. Oh ya. Nah, oke. Coba nih, kamu ping deh, Bro. Fail. Fail juga. Apa ya? Bro, itu di delete dulu deh. Yang sebelahnya itu kan bisa di delete, Bro. Itu kan ada tombol delete ya. Oh, udah sampai. Nah, coba. 20 ke 20. Nah, itu udah bisa. Ya, ini 20 ke 20. Ya, udah bisa, Pak. Oh, Oke, udah bisa ya. Coba ke router. Ke routernya bisa? Laptop sini ke router, Pak. Oke, bisa nggak? Ya, sukses juga, Pak. Oke, ke server. Ke mana, Pak? Ke server. Ke server. Nah, Fail. Ya, sukses, Pak. oke, bisa ya. Oke. Saya stop share screen ya, Pak. Masih, Oke, Pak. sip. Sama-sama. Ada lagi yang punya masalah sama, teman-teman? Ada lagi yang punya masalah yang sama? Aman, Pak. Aman? Lanjut aja, Pak. Bentar ya. Udah bisa belum? Udah bisa ya.
Teman-teman kalau buka webnya juga udah bisa ya. Kalau misalnya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, udah bisa ya. Oke. Oke. Sudah semua? Sampai di sini udah bisa dulu semua ya. Teman-teman. Betul. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita itu akan lakukan perutingan teman-teman ya. Kita merutingnya setengah-setengah gitu ya supaya di bagian sini selesai, nanti kita lanjut ke bagian yang di sebelah kanan ya. Nah, di sini kita akan routingkan dengan menggunakan OSPF area 0 ya. Caranya seperti apa? Ya, kita klikkan di router IDN1 yang sama, IDN router 1 teman-teman. Kita bersihkan aja seperti ini tampilannya ya. Atau misalnya saya exit aja dulu ya. Exit. Nah, seperti ini ya. Kita mulai lagi enable, teman-teman. Masuk ke configure terminal. Ya. Selanjutnya, masukkan, kita pakai routingnya OSPF aja ya. Routing OSPF ya. 10 ya, ID-nya kita masukkan. Ya. Selanjutnya networknya ya. Gimana? Do show IP row. Oke, kelihatan ya. 11, 10, 20 dan 12. Nanti kita harus daftarkan. 12 sebenarnya kita belum masukkan, teman-teman. Kenapa? Karena yang di bagian sini kan belum kita set ya, IP-nya yang 12. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar ya. Nah, makanya di sini kan belum ada informasinya. Tapi kalau kita udah kasih misalnya, ini saya close dulu misalnya ya. Terus kita masuk di sini yang di router IDN ya. Kalau kita lihat di sini router IDN-nya / berapa itu? 2.0 ya, teman-teman. Benar nggak? Yang ini? Ya, benar, Pak. 2.0 ya. Ya, SE 200 20 belum ya. Nah, kita misalnya exit dulu ya di sini. Masuk ke interface SE 2/0. Ya, kita kasih IP-nya berapa? IP address-nya 12.1 bukan? udah ya 12 1 ya. Masukkan lagi di sini IP-nya berapa teman-teman? / berapa dia? Kelihatan nggak? 124 ya. Yang lain pada kemana nih? Kok nggak ada suaranya sih? Teman-teman. Sampai itu Pak, tadi saya lagi ketik buat si Jovan, Pak. Oke, ya. No shutdown. Seperti ini ya. Selanjutnya ke sebelahnya teman-teman. Ya 12.2 SE02 juga ya. Oh, 2/0 ya. Terus di sini IP-nya berapa? 12 2 255 255 no shutdown. Exit. Harusnya udah hidup ya, nyala ya semua teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kita ulang command-nya. Nah, saya masuk ke dalam router IDN1 ya. Ya, to show IP row. Ya, sudah ada ya teman-teman, ada 10, 20 dan 12. 11, 10, 20, 12. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya exit dulu ya. Masuk router lagi ya. Saya ulang lagi, router OSPF 10 ya, enter ya. Terus saya kasih networknya, kita lihat di sini, kita masukkan aja ya, langsung ya. 11 11.0 ya, karena dia OSPF maka dia pakainya wildcard ya. Wildcard itu
pengurangan ya, kemarin kita udah pelajari caranya seperti apa. 0,255 area. Ini pakai backbone semua ya Pak? Betul, Oh oke. pakai backbone ya. Kan kemarin udah kita lihat ya perbedaannya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, di sini saya ganti 10 titik 0 area 0. Enter, saya masukkan lagi di sini, saya ganti 20 titik 0. Dan yang terakhir saya ganti 12 ya. 12 seperti ini. Exit teman-teman, sudah. Udah Pak. Oke teman-teman, kalau mau tanya mungkin kita bisa langsung open mic aja ya, karena saya nggak bisa lihat semuanya. Chatting kalian dengan ini gitu, jadi lebih enak kalau kita bisa open mic aja semua. Oke teman-teman. Oke Pak. Ya Pak. Oke ya, open mic ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya udah sampai di sini ya. Ya Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke jaringan berikutnya teman-teman. Kita masih sampai di setengah perjalanan ya. Masih setengah lagi gitu. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama ya. Kalau kita bisa lihat teman-teman, di sini ada VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40. Sebenarnya konsepnya itu kan sama saja ya. Cara kerjanya sama aja. Terus nanti kita akan coba kalian buatkan dulu VLAN database-nya ya. Nama VLAN database-nya sama seperti yang tadi ya, IDN garis VLAN 30, IDN garis VLAN 40 ya. Caranya seperti apa? Kita lihat, klik CLI-nya di routernya teman-teman, di switch-nya sorry ya. Kita ganti dulu namanya, enable ya, terus configure terminal ya, terus ganti dulu hostname-nya. Hostname-nya kita ganti misalnya IDN garis switch 3 ya, enter ya. Sudah. Switch 2-nya yang mana teman-teman? Switch 2-nya yang ini tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, saya akan masukkan atau buat VLAN-nya. VLAN 30 ya, name ya, IDN garis VLAN 30. Mantap. Selanjutnya saya buatkan lagi. Ini saya buatkan lagi exit. Selanjutnya saya ganti VLAN 40 untuk name ya, IDN garis VLAN 40 ya, set. Nah, kita mainkan mode yang sama teman-teman, interface range FA 0/2 ya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, /02 dan 03. 03. 03 FA02/3 ya, switchboard MO ACC ya, terus switchboard mode ACC switchboard ACC VLAN berapa? 30. Aceh. Selanjutnya masuk ke dalam interface FA. Lihat lagi di sini berapa teman-teman? FA 04 dan 05 ya. Interface RA FA 0/4 sampai 5 ya.
0,4 sampai 5, SW, MO, ACC, SW, ACC, VLAN. Kita lihat lagi, di sini ada FA01 yang terhubung ke router, maka kita akan terangkan teman-teman interface FA 0/1 switchboard mode FA. Ya. Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita exit sekali lagi, ya, do show VLAN. Apakah hasilnya sudah seperti ini? Ya, pastikan ya teman-teman, PC di VLAN 30 itu berada di port FA02 dan FA03, sedangkan PC di VLAN 40 itu ada di port FA04 dan FA05. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini teman-teman, mode terangnya masih kosong karena belum dikonfigurasi di router R4 ya. Ini di bawahnya kita kan belum melakukan konfigurasi. Sudah teman-teman? Udah, Pak. Oke. Nanti yang di routernya itu pakai OSPF lagi ya, Pak? Ya, nanti kita lihat pakai OSPF lagi. Enggak, kita pakai RIP aja nanti. Kita ganti-ganti aja. Oke, nah selanjutnya teman-teman, ya tugasnya kita mainkan yang di bawah dulu. Yang di bawah ini kan belum kita lakukan konfigurasi apa-apa ya. Router IDN 2, belum ya? Di sini belum kan? Nah, di sini kita kasih IP dulu teman-teman. Nah, IP address, interface serial berapa? 3/0 ya. Diisi dulu IP-nya teman-teman yang di bagian sini ya, IP-nya yang di router 3/0. Ya, masuk IP address-nya. Nya itu 23. Ya. 23 23.0 3.0 terus titik 2 ya 255.255.255.0 ya, terus kasih nggak ada corporate ya, no shutdown ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian serial 2.0 teman-teman di router 3 ya. Isikan lagi ya IP-nya teman-teman. Router 3 enable. Ruang terminal hostname kita ganti namanya IDN router 3 ya. Kita masuk ke dalam interface ya. Kalau kita lihat apa aja yang terkoneksi ke dalam router 3 ini teman-teman. Apa aja yang terkoneksi ke dalam FA router 3 ya, ada FA01 terus FA00 ya, ada ya FA00 yang ke atas ya di sini. Terus ada FA10, terus ada FA berapa lagi? SE20 apa itu? SE20 ya, yang ke kiri ya. Nah, kita mulai dari serial 20 dulu. Interface serial 2/0 ya, masukkan IP address-nya. Ini berapa teman-teman? 23.3 ya. 3 255.255.0 enter, mau shutdown enter. Nah, seperti ini sudah hidup, yang ke sebelah kirinya sudah nyala ya. Kita kasihkan exit. Selanjutnya saya mau masuk ke dalam FA00 dulu yang ke atas ya.